Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa rasulillah ma ba'du. Kemarin sempat saya sampaikan dalam pengantar ilmu nahwu bahwa inti dari ilmu nahwu adalah bagaimana cara bisa membaca akhir kalimat atau yang disebut dengan i'rab. I'rab ini adalah bagaimana membaca akhir kalimat yang bisa berubah, apakah kitabuh, kitabah, kitabi. Ini yang dimaksud dengan i'rab. Maka sebelum mengenal i'rab, maka tentunya kita harus mengenal kalimat itu sendiri. Kemudian pembagiannya dan ciri-ciri dari masing-masing kalimat. Maka tentunya pada pertemuan pertama ini, pada bab 1, kita akan merumuskan mengenal apa yang dinamakan kalimat, kemudian ada berapa pembagian kalimat, apa saja yang dinamakan kalimat. Kemudian dilanjutkan mengenal tanda-tanda dari masing-masing kalimat, baik itu berupa kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Baik, silakan terlebih dahulu bisa dibaca petunjuk pembelajaran. Kemudian setelah membaca petunjuk pembelajaran bisa masuk pada pembahasan, yaitu menjawab apa yang dinamakan kalimat. Yang dinamakan kalimat ialah lafadz yang mufid dan mufrad. Maka di sini sedikit saya jelaskan apa itu lafadz, apa itu mufid, dan apa itu mufrad. Yang pertama di sini lafadz. Lafadz itu adalah mengambil dari rangkaian huruf hijaiyah. Jadi kalau dicontohkan misalnya adalah kata kitabuh. Di sini tersusun dari huruf hijaiyah, huruf kaf, ta, alif, dan ba. Maka di sini sudah mencukupi syarat pertama, yaitu berupa rangkaian huruf hijaiyah. Kedua, mufid. Mufid itu dapat dimengerti dan dipakai oleh orang Arab. Kitabu di sini sudah mencukupi syarat juga, karena ini artinya adalah kitab dan ini dipakai oleh orang Arab. Adapun yang tidak dipakai oleh orang Arab, seperti halnya kata daizun, ya, ada kata daizun itu tidak ada artinya dalam bahasa Arab, maka kata daizun tidak dinamakan kalimat karena tidak dipahami oleh orang Arab. Kemudian yang ketiga adalah mufrad. Mufrad itu artinya belum terangkai menjadi kalam. Jadi kalimat itu ketika disusun kitabu bayani ahkami siyami, maka keseluruhannya ini bukan kalimat, akan tetapi itu namanya kalam. Maka kalam itu sebenarnya adalah sebuah ungkapan yang sudah tersusun dari kalimat. Adapun satu persatu itu namanya kalimat. Jadi tugas kita adalah mengenal satu persatu, dan tentunya dari contoh ini sudah melengkapi syarat semua. Kalau di dalam materinya contohnya adalah fatahah, ini artinya membuka. Jadi sudah dinamakan kalimat karena lafadz, kemudian mufid dan mufrad. Kemudian kata zaidun al-babah, ini juga sudah melengkapi syarat, sudah dinamakan lafadz. Kemudian juga mufid, artinya sudah mempunyai arti yang dapat dipahami. Zaidun ya Zaid, nama orang. Al-babah artinya pintu. Fatahah kata kerja, artinya membuka. Kemudian berikutnya dalam materi ini yang perlu kita kenali adalah pembagiannya. Ada yang namanya kalimat isim. Definisi dari kalimat isim adalah kalimat yang mempunyai arti sendiri serta tidak mempunyai waktu atau zaman. Contohnya di sini adalah ma'un, kemudian syajarotun. Jadi dari dua contoh ini sudah dinamakan kalimat isim karena arti dari ma'un itu artinya air, kemudian syajarotun artinya pohon, sehingga di sini dikategorikan sebagai kalimat yang mempunyai arti sendiri. Adakah kalimat yang tidak mempunyai arti sendiri? Yaitu ada nantinya kalimat huruf. Jadi kalau sudah paham tentang kalimat huruf, maka akan paham juga nantinya kalimat isim. Jadi ketiga-tiganya kita harus pelajari secara utuh, apa yang dimaksud mempunyai arti sendiri dan apa yang dimaksud dengan tidak mempunyai arti sendiri. Maksudnya di sini kalau kalimat isim dia tidak butuh bantuan pada kalimat lain untuk memperoleh makna. Beda nanti dengan kalimat huruf. Mungkin di sini saya langsung contohkan, misalnya adalah min, artinya dari. Kalimat huruf seperti halnya min di sini, dia akan mempunyai arti dari kalau sudah ada kalimat setelahnya. Misalnya minal madrasati, dari sekolah. Jadi ini yang dimaksud dengan
tidak mempunyai arti sendiri karena butuh pada kata al-madrasati. Beda dengan syajaratun. Syajaratun di sini meskipun tidak ada kalimat sebelumnya atau setelahnya tetap mempunyai arti pohon. Kemudian tanda-tandanya ini sekedar untuk mengenal bahwa tandanya biasanya dengan al. Ini adalah tanda yang paling efektif untuk mengenal kalimat isim, yaitu al. Karena al atau alif lam ini nampak dalam tulisan. Misalnya asyami, kemudian al-imsaku. Ada lagi lisaumi misalnya. Di sini ada al, akan tetapi karena dimasuki huruf lam dibuang alifnya. Wasaumu, ini juga ada al, maka dipastikan asyam, saum, al-imsak, kemudian lisaumi, di sini kalimat isim. Kemudian yang kedua bisa dimasuki tanwin. Contohnya adalah adzabun alim. Jadi kata adzabun di sini adalah kalimat isim, alimun juga kalimat isim. Namun sekarang permasalahannya adalah ketika kita praktik pada kitab kuning, di sini tidak menemukan tanwin sama sekali karena belum diberi harkat. Beda dengan Al-Quran misalnya. Kalau Al-Quran sudah berharkat, maka mudah untuk mengenali tanwin. Maka karena di sini tidak jelas tanwinnya, maka kita harus mengetahui bahwa setiap kalimat isim itu wajib tanwin. Jadi setiap kalimat isim harus ditanwinkan. Tapi kita tidak tahu bahwa itu kalimat isim misalnya. Maka kita harus mengetahui tentang definisi. Seperti halnya lughatan. Dari segi arti itu apa? Lughatan artinya secara bahasa, berarti itu adalah kalimat isim. Naharin artinya siang, berarti itu adalah kalimat isim. Maka harus tanwin. Karena setiap kalimat isim itu wajib tanwin selama tidak ada al, kemudian tidak disandarkan, misalnya jami'i disandarkan pada naharin, maka tidak boleh tanwin, dan juga ketika terdiri dari isim munsharif nantinya. Kemudian yang ketiga adalah dijarkan, contohnya adalah Rasulullahi. Jadi lafadz Allahi di sini dinamakan kalimat isim. Walaupun Rasuluh di sini juga kalimat isim, akan tetapi karena kita bicara masalah tanda, maka yang dimaksud dijarkan itu adalah lafadz Allahi. Lagi-lagi di sini sama dengan tanwin karena dalam kitab kuning tidak ditulis. Jadi yang paling efektif untuk mengenali kalimat isim adalah dengan mengetahui maknanya. Kecuali yang terdiri dari al. Maka tanpa mengetahui maknanya, kita bisa mengenalinya. Kemudian yang terakhir juga dimasuki huruf jar. Ini juga sama dengan al. Karena huruf jar itu nampak. Misalnya seperti halnya mufattirin. Di sini dimasuki an, maka dipastikan mufattirin ini adalah kalimat isim. Ada juga yang baca an muftirin. Kemudian biniyatin, di sini juga kalimat isim karena dimasuki ba. Min muslimin, muslimin berarti kalimat isim. Haidin di sini dimasuki min, maka kesemuanya di sini dinamakan kalimat isim karena dimasuki huruf jar. Maka itulah contoh-contoh dari kalimat isim. Kemudian yang kedua adalah kalimat fi'il. Kalimat fi'il adalah kalimat yang mempunyai arti sendiri dan mempunyai waktu atau zaman. Contohnya adalah ghasalah, mandi, qala, berkata. Jadi perbedaannya dengan kalimat isim adalah perbedaannya kalau isim tidak mempunyai waktu atau zaman, tidak mungkin kita mengatakan ma'un sudah air. Beda dengan ghasalah, kita bisa memberi zaman. Wasalah sudah mandi, yausilu sedang atau akan mandi misalnya. Ini yang dimaksud dengan zaman. Pasti dia mengandung kata sudah, sedang atau akan. Akan tetapi kalau diterjemah biasanya tidak diikutkan. Yaqulu Zaidun, Zaid sedang berkata atau Zaid akan berkata. Kebanyakan kalau terjemah diambil singkatnya saja, yaitu yaqulu Zaidun, Zaid berkata. Baik, kemudian persamaan antara kalimat fi'il dan kalimat isim, yaitu sama-sama mempunyai arti sendiri. Artinya dengan kata wasalah, dia sudah mempunyai arti tanpa membutuhkan pada kalimat lain. Adapun cirinya adalah bisa dimasuki qad. Jadi kalau sudah ada qad masuk, dapat dipastikan setelahnya itu adalah kalimat fi'il, yaitu kana. Kemudian yang kedua dimasuki sin. Contohnya di sini saya qulu sufaha'u,
Maka kata yakulu dipastikan kalimat isim, kemudian dimasuki saufa, contohnya adalah saufa ta'lamun. Di sini kalimat fi'il. Kemudian yang kelima disambung dengan tak fa'il. Tak fa'il itu adalah ta yang menjadi pelaku. Jadi kultu, saya berkata. Jadi yang bicara itu adalah saya sebagai pelakunya. Jadi itu adalah tak fa'il. Bisa saja saya, kamu, dia, dan lain sebagainya, itu dinamakan tak fa'il. Kemudian yang keenam adalah nun taukid, nun yang bertasydid atau yang tidak bertasydid yang mempunyai arti sungguh. La azidannakum. Contohnya dalam Al-Quran, sungguh saya akan tambahkan kepada mereka. Jadi nunnya mempunyai arti sungguh sebagai tanda dari kalimat fi'il. Yang ketujuh adalah nun jamak niswah, nun yang mempunyai arti jamak untuk perempuan. Contohnya di sini adalah waqatta'na, dan mereka perempuan memotong. Jadi qatta'ah di sini adalah kalimat fi'il. Yang terakhir adalah ya mufrad muannas mukhatabah, yaitu ya yang menunjukkan pada arti kamu satu perempuan. Usjudi, sujudlah kamu perempuan. Kemudian yang ketiga adalah kalimat huruf, kalimat yang tidak mempunyai arti apabila tidak digabung dengan kalimat lain. Karena di sini masih membutuhkan pada syarat, maka inilah yang dimaksud dengan tidak mempunyai arti sendiri. Sebagaimana tadi sempat saya singgung bahwa min itu tidak akan mempunyai makna dari kalau tidak disambung dengan kata al-madrasati atau al-masjidi dan lain sebagainya. Begitu juga fi tidak akan mempunyai arti fi. Begitu juga dengan fi tidak akan mempunyai arti di atau di dalam kalau tidak disambung dengan kalimat lain setelahnya. Adapun tanda kalimat huruf tidak bisa menerima tanda kalimat isim dan kalimat fi'il. Sebagaimana sempat saya singgung bahwa kalau huruf itu karena tidak mempunyai tanda, maka cukup untuk dihafalkan. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini, kita harus mengenal kalimat, kemudian pembagiannya, kemudian mengenal satu persatu, baik dari definisi maupun dari tanda. Begitu juga dengan kalimat fi'il, baik itu dari definisi atau tanda, sedangkan kalimat huruf cukup untuk dihafal karena di sini tidak mempunyai tanda. Kemudian bagaimana kita bisa mempraktikkan pada kitab kuning? Misalnya kita menebak ahkami, ini adalah kalimat isim, asyami isim. Kalau sudah bisa menentukan kalimat per kalimat, maka berikutnya kita akan belajar tentang i'rabnya atau memberi harkat. Karena walaupun kita sudah tahu bahwa asyami misalnya adalah kalimat isim, sedangkan akhir kalimat isim itu kemungkinan rofa, kemungkinan nasab, dan kemungkinan jar, maka berikutnya kita harus belajar tentang i'rab. Baik, demikianlah uraian singkat pada bab pertama di pertemuan pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.